Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nikweta Alivia Putri dari Prodi Akuntansi dengan NIM 112518559. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi yang telah disampaikan oleh Bapak Taufik Andre selaku dosen pengampu dari Matkul Pengantar Bisnis dan Manajemen. Materi yang telah kita pelajari ada 6. Yang pertama analisis SWOT, yang kedua franchise, yang ketiga menumbuhkan jiwa entrepreneur, yang keempat digitalisasi bisnis, yang kelima pengantar manajemen, dan yang terakhir atau yang keenam adalah manajemen dalam praktis bisnis. Yang pertama adalah analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan metode perencanaan strategis yang digunakan perusahaan atau bisnis untuk mengevaluasi segala hal yang berkaitan dengan perusahaan, seperti kekuatan, kelemahan, ancaman, dan juga peluang. Analisis SWOT ini penting bagi perusahaan karena untuk meminimalkan dampak dari kelemahan dan juga ancaman, sedangkan di satu sisi untuk memaksimalkan kekuatan dan juga peluang yang ada. Analisis SWOT ini dibagi menjadi dua, meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam perusahaan atau bisnis tersebut, meliputi kekuatan dan juga kelemahan. Sedangkan di satu sisi, faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar, meliputi peluang dan juga ancaman. Yang pertama kita akan membahas tentang kekuatan. Kekuatan merupakan faktor internal yang menguntungkan bagi perusahaan. Hal ini biasanya berupa keunggulan dari perusahaan tersebut, seperti branding yang kuat, tim manajemen yang baik, kualitas produk yang unggul. Lalu yang kedua adalah kelemahan, merupakan faktor internal yang bersifat tidak baik bagi perusahaan, seperti tim manajemen yang kurang stabil, sumber daya yang kurang optimal, modal yang terbatas. Lalu ada peluang, merupakan faktor eksternal yang menguntungkan bagi perusahaan, seperti perkembangan teknologi, tren pasar, dan juga kebijakan dari pemerintah. Dan yang terakhir adalah ancaman, merupakan faktor eksternal yang tidak baik bagi perusahaan. Biasanya meliputi persaingan yang ketat, terus ada juga harga bahan baku yang naik, dan kebijakan dari pemerintah. Dimana untuk memahami lebih mudah terkait analisis SWOT, maka dibuatlah sebuah diagram dengan 4 kuadran. Kuadran pertama menggunakan strategi agresif. Nah, pada strategi kuadran 1 ini, perusahaan menghadapi fase yang sangat menguntungkan karena memiliki kekuatan dan juga peluang yang ada, sehingga perusahaan harus berusaha untuk mengembangkan dan mempermajukan perusahaan tersebut. Contohnya adalah dengan memperluas pasar, menambah variasi produk, dan juga meningkatkan produk yang diminati oleh konsumen. Di kuadran kedua menggunakan strategi diversifikasi, yaitu ketika perusahaan menghadapi kekuatan tetapi di satu sisi terdapat ancaman. Hal yang bisa dilakukan adalah memaksimalkan kekuatan yang ada dan meminimalkan ancaman. Contohnya adalah dengan mengembangkan produk yang diminati oleh konsumen. Biasanya ancaman itu kan terkait dengan persaingan dari bisnis yang lain. Ketika produk kita itu lebih bagus, lebih unggul, otomatis kita juga akan lebih baik daripada bisnis yang lain. Nah, yang di kuadran ketiga itu menggunakan strategi turnaround. Ketika perusahaan itu menghadapi peluang tetapi di satu sisi menghadapi kelemahan dari dalam internal perusahaan tersebut. Hal yang bisa dilakukan adalah dengan meminimalkan kelemahan tersebut, seperti menggunakan teknologi yang lebih maju, terus juga pengoptimalan sumber daya dan tim manajemen yang harus lebih stabil. Di kuadran keempat menggunakan strategi defensif, yaitu fase yang sangat tidak menguntungkan bagi perusahaan karena perusahaan menghadapi ancaman dan juga kelemahan yang ada. Hal yang harus dilakukan perusahaan adalah bertahan supaya tidak menghadapi kerugian yang begitu besar dan juga tidak sampai gulung tikar. Hal yang harus dilakukan adalah dengan cara mengurangi produksi produk dan juga meniadakan produksi produk yang tidak diminati oleh konsumen. Lalu yang kedua adalah franchise.
Franchise merupakan sistem distribusi di mana pengusaha atau franchisee membayarkan fee atau royalti kepada franchisor untuk mendapatkan hak menjual produk atau jasa dalam bisnis mereka. Di mana untuk materi ini terdapat 4 istilah. Yang pertama adalah franchisee. Franchisee merupakan orang yang membeli franchise. Yang kedua adalah franchisor, merupakan orang yang memiliki franchise. Biasanya franchisor ini yang membuat kebijakan. Yang ketiga adalah perjanjian. Ini merupakan kesepakatan antara franchisee dengan franchisor terkait dengan franchise yang akan dijalankan. Dan biasanya juga berisi tentang hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh franchisee. Nah, sebagai franchisee, kita itu tidak boleh mengubah seenaknya sendiri aturan terkait dengan produk dari franchise tersebut karena sudah ada aturannya. Tetapi memang terkadang itu bisa apabila terdapat penyesuaian. Misalnya ketika ada sebuah resto sambal yang akan berdiri atau didirikan di Magelang, itu biasanya menyesuaikan karena di Magelang itu kan mayoritas orangnya itu kan penyuka manis, sehingga mungkin bisa ditambahkan menu baru seperti sambal kecap. Tapi memang harus konsultasi atau harus adanya pembicaraan terlebih dahulu terhadap franchisor. Lalu yang keempat adalah STPUW, Surat Tanda Perizinan Usaha Waralaba. Berarti dengan STPUW ini menandakan bahwasanya usaha waralaba tersebut telah mendapatkan izin dan legal dari pemerintah. Lalu kita ke jenis franchise. Yang pertama adalah waralaba luar negeri, merupakan franchise yang berasal dari luar negeri dan dikembangkan di Indonesia. Contohnya adalah McD, Starbucks, Pizza Hut, dan KFC. Lalu ada waralaba dalam negeri, merupakan franchise yang berasal dari dalam negeri. Contohnya adalah Geprek Mantul, Alfamart, Kebab Baba Raffi, dan juga seperti Kopi Janji Jiwa. Nah, lalu apa sih manfaat dari franchise tersebut? Yang pertama adalah terima bersih. Ketika kita membeli franchise, segala hal terkait dengan menu, terkait dengan kebijakan, itu kita tidak melakukannya, sehingga kita hanya terima bersih saja. Yang kedua adalah mendapatkan manfaat dari ekspansi. Karena franchise itu biasanya produk yang memang sudah terkenal, sehingga ketika kita membuka produk franchise tersebut, maka produk kita juga akan dikenal oleh masyarakat. Yang ketiga, pengiklanan secara besar-besaran. Karena franchise itu biasanya produk yang memang sudah brandingnya sudah kuat dan sudah bagus perusahaannya, sehingga terdapat pengiklanan secara besar-besaran. Yang keempat adalah profit yang relatif tinggi. Karena produk kita sudah dikenal oleh masyarakat, sehingga masyarakat pun akan membeli produk kita karena masyarakat sudah percaya terhadap produk yang kita jual, sehingga profit juga relatif tinggi. Yang keempat adalah standarisasi mutu yang tinggi. Karena franchise itu biasanya terdapat beberapa aturan yang harus dipenuhi, sehingga mereka tuh memiliki standar yang sama, entah dari menu atau dari pelayanannya. Yang terakhir adalah mendapatkan bantuan manajemen. Jadi sebagai franchisor itu nanti kita bisa konsultasi, kita bisa tanya dan mendapatkan bantuan manajemen ketika memang lagi dibutuhkan. Materi yang ketiga adalah menumbuhkan jiwa entrepreneur. Entrepreneur ini penting bagi sebuah negara, karena negara yang maju atau makmur, 20% masyarakatnya itu adalah seorang pebisnis. Tetapi sebenarnya yang kita kejar itu tidak sekedar target, tetapi bagaimana menghasilkan seorang entrepreneur yang bagus. Karena entrepreneur yang bagus itu juga akan berdampak pada perekonomian negara. Ketika kita memiliki banyak pebisnis, otomatis lowongan pekerjaan itu juga akan semakin banyak, sehingga nanti pengangguran akan berkurang dan pertumbuhan ekonomi juga akan menjadi stabil dan bahkan bisa naik. Apa sih pentingnya dari entrepreneur atau berwirausaha? Yang pertama adalah mendayagunakan faktor produksi, karena seorang wirausaha itu dituntut harus mengoptimalkan sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Yang kedua adalah mengidentifikasi berbagai peluang. Ketika kita ingin terjun ke dalam dunia bisnis, tentu kan kita melihat peluang apa aja yang ada. Kita harus menganalisisnya terlebih dahulu. Yang ketiga adalah manfaat bagi generasi mendatang. Contohnya adalah ada produk yang dia itu sudah ada dari gen milenial, misalnya sejak tahun 1980-an. Tetapi sebagai seorang Gen Z, saya masih bisa merasakannya. Mungkin salah satu produknya adalah Sido muncul ya. Yang keempat adalah meminimalkan pemborosan. Kenapa? Karena seorang wirausaha itu dalam
membuat sesuatu itu harus berhati-hati supaya mereka itu tidak boros. Nah, lalu apa sih manfaat dari berwirausaha? Yang pertama, keuntungan untuk mencapai potensi diri sendiri. Karena setiap orang itu kan pasti memiliki sesuatu yang ingin dicapai. Ketika kita itu berwirausaha, karena dunia usaha itu merupakan lingkungan yang dinamis, sehingga kita akan terus belajar. Nah, dari proses yang terus belajar ini, tentunya kita bisa mencapai potensi diri sendiri. Yang kedua, peluang untuk menentukan nasib diri sendiri. Karena kita itu ketika berwirausaha itu kita yang menjalankan, sehingga kita tuh lebih fleksibel dibandingkan kita menjadi karyawan gitu. Yang ketiga adalah mendapatkan keuntungan. Karena tujuan dari berwirausaha itu kan pasti mendapatkan profit. Yang keempat adalah peluang untuk bermanfaat bagi masyarakat. Kenapa? Karena ketika kita membuka bisnis, tentunya kita juga akan membuka lapangan pekerjaan, dan itulah yang berdampak kepada masyarakat, sehingga nanti pengangguran juga akan menjadi semakin berkurang. Yang kelima adalah dapat mudah mengatur waktu. Nah, ketika kita membuka bisnis, karena bisnisnya itu ada di tangan kita, sehingga kita tuh jadi lebih enak atau fleksibel, tidak tertuntut. Misalnya kita akan packing atau posting di sosial media pukul 6, pukul 5, dan itu terserah dari kita. Nah, ada beberapa hal atau sikap perilaku yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur. Yang pertama adalah memiliki keyakinan yang kuat. Karena di dunia bisnis itu dinamis, sehingga keyakinan merupakan fondasi yang awal dan penting bagi seseorang ketika ingin terjun di dalam dunia bisnis. Supaya ketika mereka menghadapi kegagalan, mereka itu tidak menyerah, sehingga mereka tuh tetap bertahan. Yang kedua adalah tidak menyerah. Ya, karena seperti yang saya bilang tadi, dunia bisnis itu dinamis, sehingga ketika terjadi sebuah masalah, kita itu tetap bertahan dan bagaimana caranya untuk mencari solusinya. Yang ketiga, bersikap inovatif dan juga kreatif. Karena bisnis itu kan banyak persaingan. Jadi kita harus senantiasa memikirkan inovasi dan juga inovatif apa yang harus kita lakukan supaya produk kita itu juga tidak kalah dengan produk yang lain. Yang keempat adalah memiliki jiwa kepemimpinan. Sebagai seorang pembisnis, kita kan tentu memiliki seorang karyawan atau anggota, sehingga jiwa kepemimpinan itu menjadi penting. Kita tidak hanya dituntut untuk menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri, tetapi juga memimpin perusahaan kita. Yang kelima adalah tidak menunda kegiatan. Disiplin merupakan salah satu hal yang penting supaya tugas itu tidak terkesan menumpuk ya. Misalnya ketika ada orderan yang masuk, kita juga harus langsung packing gitu. Materi yang keempat adalah digitalisasi bisnis. Digitalisasi bisnis merupakan perubahan kegiatan dalam bisnis yang awalnya manual menjadi bentuk digital untuk meningkatkan efisiensi perusahaan, di mana hal ini dikarenakan perkembangan teknologi yang sudah semakin pesat, sehingga bisnis juga harus berorientasi atau menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tetapi hal yang paling penting dari digitalisasi bisnis, kita bukan merubah seluruh komponen di dalam bisnis kita, tetapi digitalisasi ini hanya sebagai alat atau platform yang digunakan bisnis kita untuk mempermudah proses atau pengerjaannya. Ada beberapa tujuan dari digitalisasi bisnis. Yang pertama, menciptakan proses kerja yang efisien. Contohnya adalah ketika kita pergi ke Alfamart dan ingin tanya terkait stok sebuah barang, maka kita tinggal ketik di komputer, akan muncul stok barang yang ada gitu. Jadi kita tidak perlu lagi pergi ke gudang untuk ngecek satu-satu. Yang kedua adalah untuk meningkatkan pelayanan. Konsumen itu terkadang tidak hanya melihat dari segi baik buruknya produk, tetapi juga dari segi pelayanan yang diberikan. Yang ketiga adalah meningkatkan daya saing bisnis. Dan yang keempat adalah mendukung keputusan berbasis data. Ketika terdapat sebuah masalah, kita dituntut untuk mengambil keputusan. Keputusan yang kita lakukan itu tentu lebih mudah dengan cara kita melihat data yang ada di dalam komputer. Apa sih manfaat dari digitalisasi bisnis? Yang pertama adalah biaya operasional itu dapat menurun. Yang kedua adalah kita itu lebih unggul dari kompetitor. Yang ketiga, kita itu bisa bekerja secara efektif dan juga efisien. Yang keempat, kita itu dapat meningkatkan kualitas atau pelanggan itu menjadi lebih suka dengan kita.
Karena dengan digitalisasi bisnis itu kan tentu akan mempermudah proses bisnis. Jadi pelanggan itu kan akan menyukai produk kita. Jadi kepuasan pelanggan itu akan menjadi semakin meningkat. Ada beberapa teknologi yang mempengaruhi digitalisasi bisnis atau yang digunakan dalam digitalisasi bisnis. Yang pertama adalah e-commerce, contohnya adalah Shopee, Tokopedia, Lazada gitu. Lalu yang kedua adalah big data, yang ketiga adalah cloud computing. Ini merupakan sebuah teknologi yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data. Yang keempat ada IoT atau Internet of Things. Jadi ini merupakan sebuah teknologi yang menghubungkan antara satu perangkat dengan perangkat yang lain. Lalu kita ke model dari digitalisasi bisnis. Ada bisnis ke bisnis. Contohnya adalah seperti LMS, terus ada bisnis ke konsumen. Contohnya bisnis yang menjual langsung ke konsumen, seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Lalu ada konsumen tuh konsumen. Contohnya adalah di FB, OLX itu. Karena kan biasanya kita itu kan di dalam FB itu menjual produk ke konsumen yang lain gitu. Terus ada platform, biasanya itu yang mempertemukan kedua belah pihak seperti Gojek, Grab. Dan yang terakhir adalah freemium. Itu adalah aplikasi yang biasanya itu setengah free dan setengahnya premium. Ketika kita ingin menggunakan fitur secara lebih bagus, maka kita harus berlangganan premium. Contohnya adalah Canva, CapCut, dan juga YouTube. Setelah itu kita ke peluang dan juga ancaman dari digitalisasi bisnis. Peluangnya yang pertama, akses pasar itu menjadi semakin luas karena kita bisa menggunakan teknologi. Yang kedua adalah efisiensi dan automatisasi. Yang ketiga adalah personalisasi pengalaman pelanggan. Sedangkan ancamannya adalah yang pertama, keamanan dan privasi data. Karena di dalam perkembangan teknologi yang sudah semakin pesat, itu pasti dunia cyber juga menjadi semakin banyak, sehingga memang rawan banget terjadi pencurian data atau kehilangan data. Yang kedua adalah digital divide atau kesenjangan teknologi. Karena kan teknologi itu kan sebenarnya belum merata. Ada mungkin daerah yang teknologinya itu masih belum berkembang gitu. Lalu kita ke beberapa alat untuk pemasaran, seperti ada SEO atau Search Engine Optimizing. Lalu ada WA Blast, ada email marketing, dan ada social media marketing. Materi yang kelima adalah pengantar manajemen. Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengendalian sumber daya untuk meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas di dalam perusahaan. Di mana seorang manajer itu penting untuk melakukan beberapa hal. Seperti yang pertama adalah perencanaan. Ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan, seperti menentukan target, menyusun rencana anggaran, menentukan jam buka gitu. Lalu ada pengorganisasian. Setelah perencanaan telah selesai, maka kita harus mengelompokkan sesuai dengan bidangnya masing-masing, supaya nanti dalam proses pengerjaannya itu menjadi semakin mudah. Yang ketiga, pengarahan. Ini berarti kita memberikan arahan atau motivasi kepada para pekerja atau karyawan. Yang keempat adalah pengendalian. Artinya kita mengawasi dan mengevaluasi kinerja dari perusahaan. Apa sih pentingnya dari manajemen? Yang pertama, organisasi itu pasti memiliki tujuan. Yang kedua, sumber daya yang terbatas. Yang ketiga, lingkungan bisnis itu dinamis. Dan yang keempat adalah membutuhkan koordinasi yang baik. Lalu apa tujuan dari manajemen? Yang pertama adalah meningkatkan efektif dan efisien. Yang kedua adalah pengoptimalan sumber daya. Yang ketiga, meminimalkan resiko dari bisnis. Dan yang keempat adalah mencapai tujuan bisnis. Lalu apa sih manfaat dari manajemen? Yang pertama adalah pekerjaan itu menjadi lebih terstruktur. Keputusan itu menjadi lebih sistematis, koordinasi lebih baik, dan kinerja perusahaan juga akan semakin meningkat. Ada beberapa tingkatan manajemen. Yang pertama ada manajemen atas, yang kedua ada manajemen menengah, dan yang ketiga ada manajemen. Manajemen atas ini merupakan manajemen yang biasanya tuh menentukan kebijakan. Contohnya adalah CEO. Lalu ada manajemen tengah, itu berarti penghubung antara manajemen atas dan manajemen. Nah, contohnya itu seperti manajemen pemasaran, manajemen produksi. Lalu yang terakhir adalah manajemen. Ini biasanya manajer yang dia itu mengarahkan atau mengawasi kinerja dari karyawan. Contohnya adalah mandor atau supervisor. Lalu ada beberapa keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Yang pertama adalah
human skill, merupakan kemampuan untuk berinteraksi atau berkomunikasi sesama orang. Nah, contohnya seorang manajer itu harus bisa bersikap lembut, memberikan arahan, terus juga memberi saran. Yang kedua adalah teknik skill. Berarti kemampuan terkait untuk bisa mengerjakan sesuatu secara langsung. Nah, manajer itu kan juga harus dituntut seperti contohnya bisa mengoperasikan komputer, bisa mengedit, terus juga bisa membuat laporan keuangan. Yang ketiga ada conceptual skill, berarti skill atau kemampuan terkait dengan konsep. Jadi sebisa mungkin manajer itu juga harus bisa menentukan arah perusahaan, menentukan strateginya. Materi yang keenam adalah manajemen dalam praktik bisnis. Karena manajemen merupakan sebuah ilmu terapan, jadi lebih baik kita itu bisa melihatnya secara langsung apabila diterapkan dalam bisnis. Nah, sebelum kita memulai bisnis, langkah awal yang harus dilakukan adalah membuat perencanaan. Perencanaan bisnis itu meliputi menentukan tujuan, menyusun strategi, dan juga menetapkan target. Nah, di sini saya akan memberikan contoh manajemen di UMKM kuliner. Yang pertama adalah proses perencanaan, meliputi seperti menyusun tugas dari anggota atau karyawan, menentukan produksi, menentukan target penjualan, dan juga menyusun anggaran. Lalu yang kedua adalah pengarahan. Pengarahan ini meliputi memberikan arahan kepada karyawan dan anggota, memberikan motivasi dan juga kepemimpinan atau supervisi. Lalu ada pengendalian. Pengendalian ini meliputi laporan dari penjualan, ada evaluasi kinerja gitu. Dan sebenarnya manajemen di UMKM dan manajemen di perusahaan itu beda. Biasanya karena manajemen UMKM itu skalanya lebih kecil, jadi manajemennya tuh lebih sederhana, pengendalian itu sering tidak dilakukan. Sedangkan di dalam manajemen perusahaan, manajemennya itu berbasis data, strukturnya juga formal gitu. Sekian review materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.